dengan proses yang sedang kamu jalani hari ini. Jangan takut, jangan nyerah, jangan bilang Tuhan tidak baik, Tuhan tidak setia, Tuhan tidak tolong saya, dan hari ini saya mau mundur dari Tuhan. Jangan. Kenapa, saudaraku? Bisa jadi Allah sedang menuntun engkau hari ini menuju jalan yang berputar. Tetaplah percaya. Shalom, saudaraku. Bertemu lagi dengan setiap kita. Saya selalu dan selalu berdoa, saudaraku, kiranya Tuhan selalu memberkati apapun yang kita lakukan, apapun yang hendak kita rencanakan, biarlah kita berhasil, karena Tuhan menolong setiap kita. Nah, hari ini, saudaraku, saya mengajak kita mendasari hari ini dengan suatu kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Oh Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini, buat hari yang baru, nafas yang baru. Kami akan memulai hari ini. Sebelum lebih jauh, kami rindu berdoa datang kepada Tuhan. Berkati firman ini, biarlah menjadi penguatan bagi setiap kami, yang akan menjadi kebenaran yang kami praktekkan dalam hidup kami. Roh Kudus, berbicaralah. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, hari ini saya mengajak saudaraku semua berbicara tentang sebuah proses dari Tuhan. Wow, saudaraku, kalau kita berbicara tentang proses, tentu hal ini sangat sangat berat buat kita. Kenapa, saudaraku? Karena hari-hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia sangat menginginkan sesuatu yang instan. Apa buktinya, saudaraku? Dengan mie instan kita sangat suka sekali. Kita sangat suka sekali. Kenapa? Bisa dibuat dengan mudah, bisa dibuat dengan cepat. Tapi jangan lupa, saudaraku, kalau terus-menerus itu yang kita makan, itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita. Makanya saya mau bilang kepada saudara hari ini, Allah kita bukan Allah yang suka sesuatu yang instan. Memang terkadang Dia kasih secepat mungkin, tetapi biasanya juga Allah menginginkan bahwa Dia mau kita diproses. Mengapa sepertinya lama sekali untuk kita menikmati hasil yang luar biasa itu? Mengapa hidup kita seakan-akan tidak pernah lepas dari pergumulan, masalah yang ada? Bisa jadi hari ini engkau sedang ada dalam proses-prosesnya Tuhan. Belajar, saudaraku, dari kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka sudah berhasil, ketika 10 tulah itu sudah diturunkan kepada Firaun, dan pada akhirnya Firaun membiarkan bangsa itu keluar. Tetapi saudaraku, ketika bangsa itu sudah keluar, apa yang dilakukan Allah? Nah, dengar baik, di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 hingga ayat ke-22, ketika di situ berbicara tentang Allah menuntun umatnya. Menarik, saudaraku, ada satu kisah yang luar biasa. Saya akan bacakan buat kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut terberau. Saudaraku, menarik, saudaraku, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Allah berkata, aku tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, meskipun jalan itu yang dekat, tapi aku akan membuat mereka melalui jalan yang ada di padang gurun. Supaya kenapa, saudaraku? Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak menyesal dan mereka kembali ke Mesir. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Menarik dari Tuhan kita, saudaraku. Allah tuntun kita, terkadang kita harus melewati padang gurun. Amin. Bukan berarti Tuhan salah. Bukan berarti Tuhan tidak punya cara yang hebat. Bukan berarti Tuhan tidak punya jalan yang terbaik. Tetapi dengar baik, biasanya jalan padang gurun itulah menjadi jalan terbaik. Kita tidak menyesal, kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, dan kita tidak kembali ke belakang. Belajar dari kisah ini, saudaraku, berbicara tentang proses dari Tuhan. Biasanya Allah akan menuntun kita melalui jalan yang berputar. Oleh sebab itu, dengan apa yang kamu hadapi hari ini, dengan proses yang sedang kamu jalani hari ini, jangan takut, jangan nyerah, jangan bilang Tuhan tidak baik, Tuhan tidak setia,
Tuhan tidak tolong saya, dan hari ini saya mau mundur dari Tuhan. Jangan. Kenapa, saudaraku? Bisa jadi Allah sedang menuntun engkau hari ini menuju jalan yang berputar. Tetaplah percaya. Amin. Lalu selanjutnya, saudaraku, di ayat yang ke-21 firman Tuhan bilang gini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih tiang awan, dan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berbicara tentang proses Tuhan, yang pertama tadi, Allah menuntun kita melalui jalan yang berputar. Lalu yang kedua, dalam prosesnya Tuhan ada pimpinan, ada penyertaan yang sempurna. Ketika bangsa Israel dituntun melalui padang gurun, Allah tidak membiarkan mereka. Ada tangan Tuhan. Buktinya apa, saudaraku? Ada tiang awan di waktu siang, ada tiang api di waktu malam, sehingga mereka dapat berjalan. Wow, menarik, saudaraku. Mengapa kita tidak perlu takut lagi hari ini? Mengapa kita tidak perlu gentar lagi hari ini? Memang ada masalah, memang ada pergumulan, memang ada kesulitan, tetapi kita akan berani untuk melangkah. Kenapa? Ada penjagaan, ada penyertaan Allah yang sempurna. Orang boleh meninggalkan kita, orang boleh tidak memperdulikan kita, orang boleh menyalahkan kita, orang boleh meremehkan kita. Dengar baik, penyertaan Allah sempurna buat kita. Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Amin. Tuhan pelihara kita. Biarlah hari ini kita sadari dimanapun kita sedang berada hari ini, bukan kita menyalahkan Tuhan. Terlebih daripada itu, mari kita semakin percaya. Percayalah, mungkin kau sedang ada dalam prosesnya Tuhan hari ini, sampai pada akhirnya kau melihat kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan itu akan menjadi bagian dalam hidup. Tetap sabar, tetap kuat. Yakini bahwa dalam setiap hal yang kau hadapi hari ini, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkanmu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar dari kisah bangsa Israel ini, Tuhan. Ketika Tuhan pimpin mereka dari jalan yang berputar, bukan berarti Tuhan salah. Karena Tuhan punya maksud yang luar biasa agar kami tidak menyesal, agar bangsa itu tidak menyesal. Kadang kami bertanya, Tuhan, mengapa kami harus melewati padang gurun ini? Mengapa kami harus melewati kesulitan ini? Mungkin kami sedang ada dalam jalan berputar hari. Tetapi satu hal yang kami mengerti, Tuhan pimpin kami. Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, sehingga kami tetap mampu untuk berjalan. Terima kasih Bapa. Syukur kami karena Tuhan pimpin kami. Kekuatan kami karena Tuhan sertai kami. Terpujilah namamu, kami mengasihi Tuhan. Berkati anak-anakmu, berkati saudara-saudara semua dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tetap kuatkan, teguhkan mereka di dalam proses-prosesnya Tuhan. Mereka tetap mampu untuk percaya, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan akan menjadi bagian hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus semua berdoa. Haleluya. Amin.